Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bertemu di masjid kita tercinta ini untuk kembali kita mengkaji tentang agama kita, agama Islam yang mulia. Dan insyaallah pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang dampak atau bahaya dari khamr. Dampak atau bahaya dari khamr. Apa itu khamr? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan definisi khamr ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Di sini riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamr haramun. Wa man shariba al-khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yasrabha fil akhirah." Di dalam hadis ini Nabi SAW mendefinisikan, menjelaskan kepada kita tentang apa itu khamr. Sekaligus beliau SAW memberikan ancaman bagi siapa saja yang meminum khamr. Beliau bersabda, kullu muskirin khamrun, bahwa setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Jadi khamr adalah segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu mabuk. Wa kullu muskirin haramun, dan khamr yang memabukkan itu ini dihukumi haram. Ini juga disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Ya, jadi ini penegasan tentang keharaman daripada khamr ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan ancaman bagi siapa saja yang masih meminum khamr. Beliau lanjut bersabda, "Wa man syaribal khamra fid dunya", dan barang siapa yang meminum khamr itu di dunia, famata wa huwa yudminuha lam yatub, dan kemudian orang tersebut meninggal dalam keadaan masih sebagai pecandu khamr, sebagai orang yang minum khamr, dan dia belum bertobat, ya, tidak bertobat semasa hidupnya dari meminum khamr tersebut, lam yasrabha fil akhirah, maka di akhirat nanti dia tidak akan meminum khamr. Ya, jadi nanti di akhirat khamr itu disediakan bagi penghuni surga, dan ini merupakan satu tambahan kenikmatan, satu bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi para penghuni surga, yaitu disediakannya khamr. Ya, namun tentunya khamr di surga nanti tidak memiliki efek, tidak memiliki dampak negatif sebagaimana dampak dan efek negatif yang ada di dunia ini. Ya, peminum khamr yang meninggal dan dia tidak bertobat dari minum khamrnya tersebut, di akhirat nanti dia tidak akan meminumnya. Ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di surga itu terdapat semua hal
yang diinginkan oleh hati, ya. Wa fiha ma tastahihil anfus. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga di dalam Al-Qur'an, ya, Quran surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fiha ma tastahihil anfus. Bahwa di dalam surga itu terdapat segala hal, semua hal yang diinginkan oleh hati. Lalu bagaimana orang yang masuk surga? Ya, seorang mukmin masuk surga, di dunianya pernah minum khamr dan dia belum bertobat, lalu dia terhalang tidak bisa minum khamr. Ya, padahal di surga terdapat salah satu sungai yang itu adalah sungai yang isinya khamr. Wa anharun min khamrin, ya, ladzatil lisyaribin. Ya, di surga nanti terdapat sungai khamr, ya, yang lezat, ya, yang terasa lezat, terasa nikmat, ya, bagi peminumnya. Jadi khamr itu memang lezat, khamr itu memang nikmat, tetapi ketika itu dikonsumsi di dunia ini memiliki dampak negatif yang lebih besar, yang sangat besar. Namun nanti ketika di akhirat dampak negatifnya itu dihilangkan, maka yang tersisa adalah kenikmatannya, kelezatannya. Ya, di surga terdapat sungai khamr. Ya, pecandu atau peminum khamr di dunia ketika masuk surga, ya, jadi bisa seorang peminum khamr di dunia bisa masuk surga selama apa? Selama dia orang mukmin. Ini pun menegaskan bahwasanya dosa besar berupa minum khamr ini tidak menjadikan pelakunya menjadi kafir. Ya, minum khamr dosa besar, minum khamr ini bukan dosa mukafirah. Makanya ada ancaman nanti kalau dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ya, dia tidak bisa minum khamr. Ya. Penjelasannya bagaimana? Orang pecandu khamr, peminum khamr, tentu dia menginginkan khamr ketika di dunia, suka, senang. Ya, ketika di akhirat dia terhalang. Padahal tadi wa fiha ma tashtahihil anfus. Terdapat segala hal yang diinginkan oleh hati. Ini ada penjelasannya, ya. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, bagaimana mengkompromikan antara ayat bahwasanya di surga terdapat segala hal yang diinginkan oleh hati dengan pecandu peminum khamr yang tidak bisa minum khamr di surga nanti. Ya, beliau mengatakan kila annahu yansa sahwataha, bahwa pecandu khamr, orang yang minum khamr di dunia, ketika dia masuk surga dia lupa akan keinginannya meminum khamr. Ya, annahu yansa sahwataha, lupa terhadap syahwat minum khamrnya. Ya, waqila, dan juga dikatakan la yastahiha wa in dzakaraha. Yang pertama mengatakan dia lupa, enggak ingat lagi tentang syahwatnya minum khamr. Ada yang mengatakan, ya, sekalipun dia tidak lupa, ya sekalipun, ya, dia tidak lupa, dia tetap tidak ada hasrat keinginan untuk itu. Wa in dzakaraha, sekalipun dia ingat. Jadi pecandu peminum khamr di dunia yang tidak tobat itu ketika masuk surga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala syahwatnya terhadap khamr. Ya, jadi ini menjadikan antara hadis dan ayat ini tidak bertentangan. Ya, syahwatnya dicabut, keinginannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi ini merupakan satu kekurangan, ya, bagi pecandu peminum khamr tersebut, karena tidak bisa menikmati salah satu bentuk kenikmatan di surga. Ya, tapi di satu sisi ini merupakan satu hal, satu keadilan, ya, satu kebijakan, ya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan penghuni surga yang ketika di dunia dia minum khamr dengan penghuni surga yang ketika di dunia tidak minum khamr. Ya, dari sisi keadilan, ya, dari sisi individunya, ya, dua-duanya tidak merasakan adanya kekurangan nikmat. Ya, karena apa? Karena orang yang pecandu minum khamr tadi ketika masuk surga syahwatnya dihilangkan.
Sehingga ketika dia ingat khamr atau melihat khamr di surga, tetap nggak ingin, ya, tetap nggak kepengen untuk meminum khamr tersebut. Sehingga nggak ada muncul kesedihan, tidak ada muncul kegundahan dan lain sebagainya. Tetap keadaannya dia bahagia di dalam surga dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya, tetapi sisi yang lain tadi, orang yang tidak terhalang minum khamr, kenikmatannya jauh lebih besar. Ya, karena bisa meminum khamr ketika dia terhalang di dunia, ya, karena keharaman khamr di dunia, dia menahan diri untuk tidak meminum khamr, maka dia mendapatkan balasannya di surga, mendapat balasannya di akhirat. Dia bisa dengan sepuasnya menikmati kelezatan khamr. Jadi khamr itu adalah segala sesuatu yang menjadikan orang itu mabuk, segala sesuatu yang memabukkan, tidak terbatas pada jenis minuman saja, ya, apapun itu, baik jenisnya minuman, cairan maupun zat padat, ketika sifatnya itu memabukkan, ya, kullu muskirin khamrun, maka itu sebutannya adalah khamr. Ya, memang ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di zaman dahulu jenis khamr ya rata-rata berupa minuman, ya, jenis khamr rata-rata berupa minuman. Ya, adapun semakin kesini, ya, variasi daripada khamr ini, benda-benda yang memabukkan yang dinikmati itu variasinya menjadi jauh lebih banyak. Maka dikenal berbagai macam narkoba. Ya, maka narkoba di sini masuk dalam kategori khamr. Ya, baik itu misalnya heroin, ya, morfin, ganja, sabu-sabu, ya, dan lain sebagainya dengan berbagai bentuk dan namanya. Ya, ini adalah khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keharaman khamr ini sangat-sangat dilarang di dalam Islam. Sangat-sangat diberikan peringatan, ya, di dalam agama kita, agama Islam yang mulia ini. Karena khamr ini, ya, titik mula bahayanya adalah khamr bisa menutup akal seseorang. Khamr bisa menghilangkan akal manusia. Nah, akal ketika dia tertutup, ketika dia hilang, maka dampaknya sungguh sangat luar biasa sekali. Ya, maka ketika seseorang, ya, meminum khamr, tertutup akalnya, ya, maka kendali di dalam dirinya, kendali di dalam jiwanya itu menjadi hilang. Jadi salah satu fungsi akal itu adalah sebagai fungsi pengendali, sebagai fungsi kontrol, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sindi rahimahullahu taala di dalam hasiahnya terhadap salah satu hadis di dalam Sunan Ibnu Majah. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang khamr ini, ya, fa innaha yuzilul aql. Khamr itu dia bisa menghilangkan akal. Fala yubali bi syai'in. Maka ketika seseorang minum khamr, akalnya hilang, maka dia menjadi tidak peduli dengan sesuatu apapun di sekitarnya. Ya, faqad in fataha lahu babasyarr. Ya, ketika hal itu terjadi, maka terbukalah bagi dirinya, bagi peminum khamr tadi, babasyarr, pintu kejahatan, pintu keburukan. Ya, ba'da an kana mughlaqan biqaidil aql. Yang mana sebelumnya pintu keburukan, pintu kejahatan itu dia tertutup biqaidil aql. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh kendali kekang akal. Jadi ibarat kuda yang liar, ya, kuda yang liar itu penjinaknya itu adalah tali kekangnya. Kalau tali kekangnya tidak ada, maka kuda ini liar, bisa bergerak dengan sangat-sangat liar, bisa merusak, bisa membahayakan bagi orang. Nah, demikian juga dengan akal. Salah satu fungsi akal adalah sebagai tali kekang, fungsi pengendali, fungsi kontrol pada diri manusia. Ketika akal tertutup, ketika akal hilang,
maka orang itu menjadi tidak terkendali. Dia dapat berbuat apa saja, ya, yang sebelumnya dia bisa mengontrol dirinya, tidak peduli dengan apapun. Ya, ketika akal tertutup, ya, maka seseorang yang meminum khamar, maka sesungguhnya dia sedang membuka pintu kejahatan bagi dirinya. Ketika pintu itu tertutup, maka ia pun terdorong masuk ke dalam bentuk-bentuk kejahatan yang mungkin ketika dia dalam keadaan sadar, dia tidak bisa atau tidak mau untuk melakukan hal tersebut. Ya. Kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan hal ini, ya, bahwasanya bahaya khamr itu efeknya, dampaknya bukan hanya menimpa sang peminumnya saja, tetapi dampaknya itu luas mengenai orang lain, masyarakat yang akan tertimpa dampaknya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan ayat 91. Ya, di dua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang keharaman khamr dan juga dampak bahayanya yang sangat besar yang bisa meluas. Di dalam ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, ya, bahwa sesungguhnya khamr itu wal maisir dan juga berjudi, ya, dan wal ansab berkorban, beribadah, menyembah berhala, wal azlam dan mengundi nasib dengan panah, ridsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan yang kotor. Ridsun, kotor, ya, termasuk dari perbuatan setan. Fajtanibuh, oleh karena itu jauhilah oleh kalian khamr itu, la'allakum tuflihun, ya, jauhilah oleh kalian 4 hal tadi agar kalian mendapat keberuntungan. Nah, ayat ini menegaskan tentang keharaman khamr. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu, ya, bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. An yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Ya, setan itu bermaksud memunculkan permusuhan dan kebencian dengan wasilah apa? Dengan sarana apa? Fil khamri wal maisir, dengan sarana khamr dan berjudi. Jadi ini sangat jelas bagi kita peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa khamr dan judi, ya, khamr dan judi ini merupakan sarana yang digunakan oleh syaitan untuk menciptakan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat, untuk menciptakan dampak kerusakan di tengah masyarakat, bukan sekedar dampak kerusakan yang akan menimpa sang peminumnya. Ya, dengan adanya khamr, dengan adanya judi ini, maka muncullah permusuhan, muncullah kebencian di antara orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Kenapa? Karena tadi orang yang minum khamr akalnya tertutup, dia menjadi tidak terkontrol. Apanya yang tidak terkontrol? Mulai dari ucapannya, ya, ucapannya serampangan, ucapannya menyakiti hati orang lain, ya, ucapannya menghina, menghardik orang lain. Hinaan, hardikan inilah yang menjadikan muncul sakit hati, muncul dendam di antara orang-orang, muncul permusuhan. Juga perilakunya, sikapnya, perbuatannya menjadi tidak terkontrol. Tangannya bisa memukul, kakinya bisa menendang, terjadi perkelahian yang seharusnya tidak diperlukan, tapi karena dikuasai oleh khamr, akalnya tertutup, tidak bisa berpikir dengan jernih, ya, maka terjadilah kerusuhan, terjadilah perkelahian. Bahkan tidak jarang kemudian permusuhan ini berlarut-larut
terjadilah pembunuhan. Atau ketika saat itu juga terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh apa? Hilangnya akal, tertutupnya akal, sehingga seseorang bisa berbuat apa saja yang kalau orang normal, kalau orang sadar tidak mungkin dia melakukan hal demikian. Jadi ini di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91, pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keharaman khamr. Yang kedua, ya, memperingatkan kita tentang dampak bahaya khamr yang bisa meluas di tengah masyarakat berupa permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang kemudian dipertegas juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam la tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr." Ya, Abu Darda meriwayatkan, ya, bahwasanya kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Apa wasiatnya? Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la tasrabil khamra. Janganlah engkau wahai Abu Darda sekali-kali minum khamr. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamr itu adalah kunci dari segala keburukan, kunci dari segala kejahatan. Jadi khamr itu bukan saja buruk, tetapi dia kunci untuk membuka keburukan-keburukan yang lain. Kunci kemudian terbuka kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, di mana banyak sekali kejahatan, banyak sekali keburukan yang terbuka ketika khamr ini beredar dengan leluasa di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ada satu kisah, ya, ada satu contoh kasus kejadian yang diungkapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, di suatu kesempatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkhutbah, memberikan peringatan kepada orang-orang tentang bahaya daripada khamr itu. Nah, ini diriwayatkan di dalam riwayat An-Nasa'i. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Ijtanibul khamra." Jauhilah oleh kalian khamar. Fa innaha ummul khaba'ith. Kenapa? Karena sesungguhnya khamr itu adalah induknya kejahatan-kejahatan, biangnya keburukan-keburukan. Terlahir dari khamr itu nanti berbagai macam bentuk kemungkaran. Nah, kalau tadi di dalam riwayat yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah miftahu kulli syarr, kunci segala kejahatan. Ya, di dalam perkataan Utsman bin Affan tadi dengan ungkapan ummul khaba'ith, ya, ibunya, induknya berbagai keburukan. Nah, setelah memberikan peringatan ini, ya, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan penegasan dengan menghadirkan contoh kasus, dengan menceritakan contoh kejadian di masa yang lalu. Ya, beliau radhiyallahu anhu kemudian berkisah, "Innahu kana rajulun mimman khala qablakum ta'abbad." Katanya, ya, Utsman bin Affan, ya, berkata, konon, ya, di zaman dahulu, di masa sebelum kalian ini ada seorang laki-laki, dan ini bukan laki-laki biasa, tapi ta'abbad, laki-laki yang senantiasa senang beribadah, atau istilahnya ahli ibadah. Ya, bahkan dijelaskan oleh ulama yang lainnya mengatakan bahwa orang ini tidak suka beredar di tengah-tengah masyarakat. Ya, mu'tazilan bidzalika linnas. Dia menarik diri dari banyak berkumpul dengan orang-orang, banyak nongkrong dengan orang-orang. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya banyak dihabiskan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman dulu ada seorang ahli ibadah seperti ini, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, fa'alikathu imra'atun ghawiyah.
Namun ya, walaupun dia jarang beredar di tengah masyarakat, ya, jarang eksis, jarang nampang, jarang tebar pesona, tetap aja ada seorang wanita yang menyukai dia, yang jatuh hati pada dirinya, yang suka kepada dirinya. Ya, padahal sudah jarang tebar pesona nih. Ya mungkin karena ahli ibadah ini lelaki yang gagah, lelaki yang ganteng, sehingga tetap aja ada yang mengincar. Ya maka hati-hati nih yang antum, ya, yang merasa diri antum ganteng, gagah, ya, jangan sering-sering nampang. Takutnya ada yang ngelirik, ada yang ngejar-ngejar antum. Iya kalau yang lirik wanita soleha, ya. Kalau wanita yang tidak baik bagaimana? Ya. Nah ini terjadi. Fa'alikathu imra'atun ghawiyah. Ada seorang perempuan, ya, dan ini bukan perempuan biasa, tapi imra'atun ghawiyah. Ya, dijelaskan apa itu imra'atun ghawiyah. Ini adalah imra'atun, ya, munhamikah fi dzunubi wal ma'asi wad dalal wal kaba'iri minaz zina wa ghairi. Ya, wanita yang ghawiyah ini adalah dia wanita yang tekun, rajin, sering terbiasa di dalam berbuat dosa dan maksiat, biasa dalam kesesatan, biasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, ya, minaz zina, biasa berbuat zina, ya, zina itu biasa bagi dirinya, sering mungkin, ya, wa ghairihi, dan juga sering berbuat dosa-dosa besar yang lainnya, ya, mungkin minuman keras dan lain-lain sebagainya. Ya, singkatnya mungkin kita katakan wanita nakal begitu. Ahli ibadah jarang berinteraksi, jarang bergaul, jarang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia bersama dengan orang-orang. Ada wanita nakal yang memperhatikan dia, dan dia mencintainya dan ingin memilikinya. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, fa arsalat ilaihi jariyatah. Wanita tadi, ya, mungkin dia ini kalau sudah suka sesuatu harus mendapatkannya, dia melancarkan usahanya. Fa arsalat ilaihi jariyataha. Wanita ini kemudian mengutus budak wanitanya, budak perempuannya, untuk menemui sang ahli ibadah tadi di rumahnya, di tempat ibadahnya. Ya, faqalat lahu inna nad'uka lisyahadah. Ya, ketika sampai di tempat sang laki-laki ahli ibadah tadi, kemudian wanita ini menyampaikan maksudnya, bahwa maksud kedatangannya adalah sesungguhnya kami nad'uka lisyahadah, kami mengundangmu untuk suatu persaksian, untuk syahadah, untuk suatu persaksian, untuk datang ke rumah sang wanita nakal tadi. Ya, maka apa? Fantalaqa ma'a jariyatiha. Laki-laki ini tidak menaruh kecurigaan sedikit pun. Ya, maka dipenuhilah undangan tadi, dia pun ikut bersama dengan budak perempuan tadi menuju rumah sang wanita. Ini ahli ibadah versus dengan wanita nakal. Ya. Kemudian laki-laki tersebut, ya, mengikuti budak perempuan utusan wanita nakal tersebut menuju rumah sang wanita. Ya, sampai kemudian dia masuk ke dalam rumah sang wanita yang nakal tadi. Ya, fatafiqat kullama dakhala baban ahlaqathu dunahu. Ya, ketika dia sampai masuk ke dalam rumah, mulai, ya, persiapan untuk menjebak, ya, untuk membuat satu jebakan terhadap sang laki-laki ahli ibadah tadi. Ya, dengan bergegas, dengan bersegera, budak perempuan suruhan daripada wanita tersebut, ketika laki-laki itu udah masuk rumah, langsung ditutup pintu-pintu yang ada di dalam rumah tersebut, ditutup, dikunci rapat. Ya, supaya apa? Supaya nanti si laki-laki ini, ya, kalau menyadari sesuatu yang tidak baik, dia tidak bisa kabur. Ya, nggak bisa kemana-mana, ditutup rapat semua. Ya, sehingga tidak ada orang yang bisa kabur dari rumah tersebut. Ya. Hatta afdo ilam ra'atin wadiyah. Ya, sampai akhirnya kemudian sang laki-laki ahli ibadah tadi masuk di kamar wanita nakal tadi, ya, dan menjumpai di sana ada imra'atin wadiyah, yaitu wanita yang
wadiah. Wadiah ini wanita yang jamilah, nadzifah, ya, hasna, ya, cantik, ya, mulus, ya, bersih, ya, dengan penampilan yang menggoda. Jadi memang dari awal dia sudah bersiap-siap itu dengan penampilan untuk menggoda sang laki-laki tadi. Ya, ini wanita nakal. Kalau menyukai seseorang, ya ujung-ujungnya ke situ. Ya, ingin apa? Ingin berzina. Ya, ingin berzina dengan laki-laki tadi. Ya. Bayangkan di dalam rumah tidak ada siapa-siapa, berhadapan dengan wanita yang memang sudah berpakaian untuk menggoda. Ya, siapa di antara laki-laki yang bisa tahan itu? Ya, ini laki-laki soleh. Ya, laki-laki soleh. Apa yang terjadi? Nah, dia mendapati wanita yang cantik, ya, indaha gulamun wa batiyatu khamrin. Ya, dia pun melihat ternyata di sana, ya, di samping wanita tersebut ada seorang anak yang kecil. Ya, sabiyun saghir, anak kecil. Ya, mungkin anak ini belum mumayyiz. Ya, masih kecil, masih balita mungkin. Ya, dikatakan oleh ulama yang lain bahwa anak itu adalah anak dari pembantunya, bukan anak si wanita itu, anak dari budaknya. Ya. Apalagi di situ pun ada wabatiyatu khamrin. Terdapat satu botol atau wadah yang cukup besar yang berisi dengan khamr. Ya, berisi khamr. Faqalat, ya, kemudian wanita tadi berkata kepada laki-laki, inni wallahi ma da'autuka lisyahadah. Saya ini mengundangmu ke rumah ini, ya, sebenarnya bukan untuk suatu persaksian, bukan untuk suatu syahadah, walakin da'autuka litaqa alayya. Ya, ini maksud sebenarnya ini. Tapi sesungguhnya saya mengundangmu kemari itu litaqa'a alayya, untuk berzina denganku. Lihat bagaimana tuh, di dalam kamar tidak ada siapa-siapa, langsung to the point, mengajak berzina. Nah, namun karena wanita ini tahu ini ahli ibadah nih, nggak mungkin serta merta dia mau berzina dengannya. Maka dia pun membuat satu jebakan, satu trap, satu trik, ya, bagaimana supaya tetap dia nggak punya pilihan, nggak bisa lari kemana-mana. Ya, aku mau mengundangmu untuk supaya engkau berzina denganku. Atau kalau kamu tidak mau, ya, tasroba min hadhil khamrah ka'san. Oke lah, kalau kamu nggak mau berzina denganku, kamu harus, ya, kalau mau keluar dari rumah ini, kan rumahnya tadi sudah ditutup. Dia mungkin lari ke sana, lari kemari, kok nggak bisa dibuka pintunya, gitu ya. Lalu diberikan opsi yang kedua, nggak mau berzina denganku. Baiklah, kalau nggak mau, kalau kamu mau keluar, ada dua pilihan yang lain. Yaitu pilihan yang kedua adalah tashrab min hadhil khamrah ka'san. Cukup minum satu gelas khamr ini saja. Ya, kamu bisa keluar dari rumah ini, nggak perlu berzina denganku. Kalau nggak mau, kasih pilihan yang kedua. Ya, au taqtula hadzal ghulam, atau kamu bunuh nih anak kecil ini nih. Ya, jadi ada tiga pilihannya kalau mau bisa keluar dari rumah itu. Pertama, berzina. Yang kedua, kalau nggak mau, minum khamr satu gelas saja. Yang ketiga, bunuh anak ini. Ya, kemudian dia berpikir dengan keras, sang laki-laki itu, bagaimana ini supaya bisa keluar. Sedangkan dia sudah mencoba ke sana kemarin, ini benar-benar udah mentok jalannya, kecuali harus memilih 3 poin ini. Ya, jadi dalam keadaan sadar, sang laki-laki yang ahli ibadah ini memang tidak mau berzina. Padahal sudah dia berpenampilan sedemikian rupa menggoda, tetap dia masih kuat keimanannya, nggak mau berzina. Lalu dia berpikir dengan 3 pilihan tadi, berzina, minum khamr, membunuh. Ya, dia timbang-timbang tuh. Di antara 3 itu, manakah yang paling ringan keburukannya kira-kira? Di antara 3 itu, manakah yang kira-kira dosanya paling kecil? Lalu dia berpikir, oh, kayaknya yang paling ringan adalah minum khamr. Ya, dia nggak milih zinanya tuh. Ya. Coba kalau antum milih mana kira-kira? Ya, nggak milih zina, minum khamr aja deh. Ya,
Qala, dia mengatakan, fasqini min hadzal khamri ka'san. Baiklah kalau begitu, berikan saja kepadaku, tuangkan saja kepadaku 1 gelas khamr. Ya. Maka fasaqadhu ka'san qala ziduni. Di antara 3 pilihan manapun, sang wanita ini tetap senang. Karena dia sudah berpikir mungkin sejak sekian lama, sudah merencanakan sedemikian rupa, membuat pilihan yang di antara pilihan manapun dia akan menang. Tetap senang. Dia pun menuangkan segelas khamr untuk sang laki-laki tadi. Jadi enggak merayu, janganlah, mending berzina denganku. Enggak gitu. Langsung aja dituangkan 1 gelas khamr itu. Ya, kemudian dia meminumnya. Ketika meminum, maka mulai akalnya tertutup. Ketika akal tertutup, dia merasakan kelezatan khamr. Ziduni, katanya. Tambahin ya. Padahal syaratnya cuma 1 gelas aja di awal. 1 gelas bisa keluar. Ketika udah minum 1 gelas, minta tambah lagi tuangin, tambah lagi dituangin. Falam yarim, katanya. Nah, ya, Utsman bin Affan melanjutkan falam yarim, sampai dia tidak bisa berhenti minum khamr, sampai dalam keadaan mabuk yang begitu berat. Ya, hatta waqa 'alaiha wa qatala an-nafsa. Ketika keadaan akal yang sudah begitu tertutup, sudah sangat gelap, akal tidak bisa berfungsi dengan baik, fungsi pengendaliannya sudah hilang, tali kekangnya sudah putus, ya, tali kekang akal sudah tidak berfungsi, maka dia pun berzina dengan sang wanita tadi, ya. Hatta waqa 'alaiha, berzina dengannya, wa qatalan nafsa, dan dia pun membunuh anak laki-laki yang ada di dalam kamar tersebut. Jadi ini menggambarkan bagaimana, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menggambarkan tentang bahaya daripada khamr sebagai ummul khaba'ith, atau dalam sabda Nabi tadi adalah miftahu kulli syarr. Ya, laki-laki tadi yang mengira bahwa khamr ini adalah dorornya, mudaratnya, bahayanya, dampaknya yang paling kecil, ternyata justru bahayanya, dampaknya yang paling besar. Ya, pilih 1 dapat 3, beli 1 dapat 3, pilih 1, ya, memilih 1 mudarat, ternyata yang menimpa dirinya adalah 3 kemudaratan yang sangat besar. Inilah bagaimana menggambarkan tentang bahaya, dampak yang begitu besar daripada khamr. Jangan sampai dipandang sebelah mata, jangan sampai dipandang ringan sebagaimana pandangan laki-laki ahli ibadah tadi. Ya, demikian itu saja mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang bahaya khamr. Ya, semoga kita sama-sama bisa berdakwah, mencegah agar jangan sampai khamr itu beredar dengan bebas di masyarakat kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.